Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, khususnya para insan pendidikan di Kabupaten Lebak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kalender pendidikan Kabupaten Lebak tahun 2023-2024 disebutkan bahwa hari belajar itu bisa 5 atau 6 hari. Namun dihimbau untuk memberlakukan 5 hari kerja agar sinkron dengan absen online para pendidik dan tenaga kependidikannya. Oleh karena itu, atas hasil musyawarah PMO dan pleno seluruh guru, maka di SMP Negeri 1 Cibadak pun diberlakukan 5 hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Juli tahun 2023. Nah, akibat dari perubahan hari belajar ini, tentu saja ada beberapa implikasi, dan implikasi itu harus dicarikan solusinya manakala menimbulkan permasalahan baru. Apa saja implikasi dari pemberlakuan 5 hari jam belajar? Yang pertama tentu saja yang mengembirakan, yaitu bahwa setiap hari Sabtu ASN bisa libur. Itu sangat mengembirakan karena quality time di keluarga para pendidik dan tenaga kependidikan bisa lebih meningkat karena hari Sabtu berada di rumah, terutama bagi para suami atau istri yang juga sama hari Sabtunya libur berada di rumah. Namun demikian, karena hari belajar sampai dengan hari Jumat, maka tentu saja berpengaruh pada jam masuk dan pulang. Di SMP Cibadak itu hari belajar 5 hari mengakibatkan jam masuk itu ada yang jam 7, ada juga yang jam 8, dan pulangnya berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau 16 waktu Indonesia Barat. Implikasi yang ketiga, karena belajar sampai sore, maka bagi siswa atau tenaga pendidik yang muslim, maka harus melaksanakan sholat duhur di sekolah atau di masjid sekitar sekolah. Kelemahannya ketika sholat di masjid luar sekolah, maka kendali terhadap siswa itu kurang. Oleh karena itu, meskipun musola SMP 1 Cibadak tidak memenuhi untuk seluruh siswa, namun kita memutuskan bahwa seluruh siswa harus sholatnya di dalam lingkungan SMP Negeri 1 Cibadak. Dan itu berimplikasi kepada hal-hal berikut. Nah, implikasi dari diharuskannya sholat duhur di lingkungan sekolah adalah pertama, penyediaan tempat wudhu yang cukup. Tempat wudhu yang ada di musola tidak akan memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Oleh karena itu, harus dibuatkan keran tempat wudhu tambahan, minimal 1 keran tempat wudhu di depan kelas masing-masing. Kemudian untuk pelaksanaan sholat berjamaahnya sendiri atau sholat duhur sendiri, musola yang ada tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, maka sekolah harus menyediakan tempat baru, tempat tambahan. Dan kebetulan ada satu kelas yang tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, maka kelas tersebut difungsikan menjadi tambahan musola laki-laki. Jadi laki-laki akan sholat di 3 tempat. Pertama, di musola yang sekarang berdiri. Yang kedua, di ruang kelas yang diubah menjadi musola. Dan yang ketiga, di panggung tempat pentas seni. Kemudian perempuan bagaimana? Nah, kalau perempuan
tidak bisa sholat berjamaah karena memang tidak ada ruangan lagi. Oleh karena itu perempuan akan melaksanakan sholat berjamaahnya, sholat duhurnya itu di kelas masing-masing. Nah, karena ruang kelas akan digunakan untuk pelaksanaan sholat duhur perempuan, maka kelas itu harus dalam keadaan bersih dari kotoran. Oleh karena itu, maka mulai tahun ajaran 2023-2024, baik guru maupun siswa tidak boleh menggunakan sepatu atau alas kaki apapun ke dalam sekolah, kecuali ada yang sakit tertentu. Nanti kita ada pengecualian. Misalkan bapak ibu guru yang kakinya atau telapak kakinya tidak boleh kedinginan, maka mungkin boleh menggunakan sandal atau sepatu yang bersih, tidak meninggalkan kotoran. Jadi ketika masuk kelas itu sepatu ditinggalkan. Nah, karena sepatu ditanggalkan, maka berarti kelas harus menyiapkan rak sepatu yang aman untuk menyimpan sepatu yang ditanggalkan tersebut. Jadi sekolah atau orang tua siswa harus ikut memikirkan itu, bagaimana pengadaan rak sepatu. Kemudian kalau sepatu ditanggalkan, harus ada aturan kapan anak pakai sepatu. Nah, jadi anak pakai sepatu itu di seluruh aktivitas sekolah, mulai dari datang sampai pulang, kecuali dua hal. Pertama, ketika masuk kelas, atau yang kedua, ketika akan sholat duhur, maka anak tidak menggunakan sepatu. Silahkan mau menggunakan sandal atau menggunakan sandal yang ada di sekolah. Nah, sehingga untuk pelaksanaan sholat duhur ini, setiap siswa harus membawa alat untuk perlengkapan sholat, baik laki-laki perempuan, sarung sejadahnya, sampai nanti kelengkapan alat sholat itu bisa disediakan semua oleh sekolah. Nah, sebelum bisa disediakan oleh semua, maka masing-masing harus membawa, terutama untuk perempuan, karena mereka sholat di kelas masing-masing. Ketika kita belum sanggup membelikan karpet untuk sholat di setiap kelas, maka anak-anak membawa sajadah masing-masing. Nah, untuk keberhasilan pelaksanaan sholat berjamaah ini, kita percayakan kepada para guru agama, khususnya Pak Mahpudin, untuk bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan sholat ini. Kemudian implikasi berikutnya di samping sholat duhur adalah bahwa anak harus makan siang. Tidak hanya anak, sebenarnya guru makan siang, tapi kita bicarakan dulu pada anak. Nah, untuk makan siang itu diserahkan kepada siswa dan orang tua. Artinya tidak ada pengkondisian oleh sekolah, misal biaya makan siang per hari berapa, tidak. Jadi makan siang diserahkan kepada orang tua, apakah mau diantar setiap duhur gitu bagi yang dekat. Yang jelas tidak boleh pulang dulu untuk makan siang, atau misalkan berlangganan kepada kantin. Tapi kita harus memastikan, karena pulangnya jam 3 atau jam 4, maka anak itu harus makan siang. Jadi Bapak Ibu orang tua siswa juga tolong pikirkan ini, karena ini implikasi dari belajar selama 5 hari. Nah, implikasi berikutnya dari 5 hari belajar adalah
akan terjadi peningkatan sampah yang sangat luar biasa, bisa 2-3 kali lipat. Oleh karena itu, maka perlu program penanggulangan sampah ini atau pengelolaan sampah jika ada. Nah, kita akan memilih bukan pengolahan sampah, maksudnya bukan pengolahan sampah saja, tapi penanggulangan sampah. Jadi bagaimana caranya agar tidak ada sampah di sekolah? Kalaupun ada, itu sampah plastik kering yang kita ubah menjadi ekobrik yang akan dilaksanakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti yang sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa, harus membawa alat makan dan minum sendiri dari rumah, terutama siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak kantin pun harus menyiapkan alat makan dan alat minum untuk jajanan yang dijual, untuk menjaga atau mengantisipasi ketika ada siswa yang tidak membawa alat-alat tersebut. Jika terjadi transaksi jual beli dengan menggunakan plastik ataupun kertas atau styrofoam, maka harga jual barang itu menjadi lebih mahal, Rp3.000. Misal ketika anak membeli es bukan dalam gelas yang disediakan kantin, atau alat makan atau alat minum atau gelas yang dibawa oleh siswa, maka jika harga biasanya Rp1.000, itu dikenakan Rp4.000, lebih mahal Rp3.000. Lebih mahal Rp3.000 itu sengaja supaya anak berpikir, lah daripada bayar lebih mahal, maka dia akan membawa alat makan itu. Kemudian keuntungannya bagaimana? Lebih Rp3.000, keuntungannya bukan untuk sekolah tapi untuk pedagang seluruhnya. Sekolah tidak mengambil keuntungan apapun dari program ini. Keuntungan yang kita ambil atau yang kita inginkan adalah terjadi pengurangan sampah. Syukur-syukur tidak ada sampah yang diproduksi, sampah basah terutama. Kalau sampah kering kita juga, kalau ada, kita butuhkan untuk pembuatan ekobrik. Dan ekobriknya nanti digunakan seperti biasa untuk pembuatan taman dan lain-lain. Kemudian implikasi yang keempat dengan pemberlakuan 5 hari belajar itu adalah pengaturan waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi di SMP 1 Cibadak, ekstrakurikulernya banyak. Kalau anak pulang jam 3, maka pelaksanaan ekstrakurikuler baru bisa dilaksanakan setelah pada asar. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, perlu diketahui oleh orang tua bahwa ketika pulang kegiatan belajar pada pukul 15, maka setelah sholat asar mereka akan melanjutkan kegiatan dalam kegiatan ekstrakurikuler maksimal sampai dengan pukul 17 atau 5 sore. Nah, Bapak Ibu sekalian dan para praktisi pendidikan, di tengah kesulitan itu, saya kira kita perlu berpikiran positif bahwa dengan semakin intensnya interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan lebih banyak waktu yang diluangkan anak-anak di sekolah, mudah-mudahan pembinaan siswa menjadi lebih baik, karakter siswa juga menjadi lebih baik. Insya Allah dengan pembelajaran 5 hari ini, maka tugas-tugas itu akan saya minimalisir karena waktu siswa sudah banyak digunakan di sekolah. Jangan sampai pulang sekolah anak harus mengerjakan berbagai tugas sehingga mereka kurang istirahat. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat
Dan ini juga sekaligus sebagai laporan dari SMP Negeri 1 Cibadak terkait dengan pemberlakuan 5 hari kerja ini, atau 5 hari belajar. Video ini adalah bagian dari sosialisasi tentang pemberlakuan 5 hari belajar di SMP 1 Cibadak. Sementara sosialisasi secara langsung kepada orang tua, baik kelas 7, 8, 9, itu akan dimulai pada hari Rabu. Semula pada hari Sabtu besok, tapi ternyata saya lupa kalau hari Sabtu saya punya kegiatan yang sudah lama terjadwal. Oleh karena itu nanti orang tua siswa kelas 7, 8, 9 akan kita undang secara bertahap untuk mendapatkan sosialisasi dari pemberlakuan 5 hari kerja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.